Apa perbedaan antara orang kaya dan orang miskin? Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan selama berabad-abad dan ada banyak jawaban yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu sama dari orang ke orang. Beberapa orang percaya bahwa orang kaya adalah seseorang yang memiliki lebih banyak uang daripada orang miskin. Yang lain percaya bahwa orang kaya adalah orang yang memiliki lebih dari yang mereka butuhkan dan orang miskin adalah mereka yang memiliki kurang dari yang mereka butuhkan. Anda tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui keterampilan uang berikut ini. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda 7 cara cerdas untuk membuat uang bekerja untuk Anda jika Anda benar-benar ingin membuat uang bekerja untuk Anda. Anda harus mulai dengan berinvestasi. Ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kita harus belajar untuk menjalaninya dengan baik dan kita semua ingin mendapatkan kemerdekaan finansial sepanjang hidup kita. Jadi saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan investasi sebagai salah satu metode utama untuk berhenti bekerja demi uang dan membuat uang bekerja untuk Anda sekarang. Jika Anda ingin menemukan cara melakukannya dengan cara yang paling aman, saya sarankan Anda mengikuti setiap konsep dan strategi yang akan Anda lihat di video ini. Anda harus tahu bahwa investasi bisa menjadi hal yang rumit. Yang pertama adalah untuk memperjelas bahwa cara yang paling direkomendasikan adalah memulai dengan jumlah uang yang jika hilang tidak mengubah hidup Anda secara drastis. Saya mendorong Anda untuk tetap tinggal sampai akhir video ini sehingga Anda mempelajari 7 cara cerdas untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mari kita mulai dengan 7 cara cerdas pertama untuk membuat uang bekerja untuk Anda, dan itu adalah pinjaman peer-to-peer atau pinjaman antar individu. Pinjaman antar individu, pinjaman peer-to-peer juga dikenal sebagai pinjaman sosial atau pinjaman kerumunan, juga mengacu pada pinjaman antar individu tanpa campur tangan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Dalam banyak kasus ini adalah kredit mikro atau pinjaman kecil, sehingga apa yang terjadi adalah jumlahnya dapat berkisar dari $300 hingga $100.000. Sekarang tujuan dari jenis transaksi keuangan ini adalah untuk memungkinkan orang atau perusahaan kecil yang tidak memiliki kemungkinan untuk mengakses pinjaman bank untuk melakukannya dengan metode ini. Jadi Anda harus ingat bahwa untuk jenis transaksi ini suku bunga lebih tinggi karena jelas lebih berisiko bagi peminjam untuk mengakses pinjaman bank untuk melakukannya dengan metode ini. Jadi Anda harus ingat bahwa untuk jenis transaksi ini suku bunga sedikit lebih tinggi karena jelas mereka lebih berisiko bagi peminjam. Oke, sekarang bagaimana ini bekerja dengan baik? Fungsinya adalah dasar melihatnya dengan cara ini. Individu atau perusahaan yang memiliki kapasitas untuk membiayai atau memiliki intervensi investor eksternal meminjamkan layanan mereka secara online atau offline untuk membiayai individu yang membutuhkan pinjaman. Untuk memperjelas, mereka yang melakukan ini adalah mereka yang disebut pemberi pinjaman swasta, sehingga individu atau perusahaan kecil pergi ke pemberi pinjaman swasta ini untuk mendapatkan pinjaman atau pinjaman yang tidak diberikan oleh bank atau entitas keuangan tradisional, baik karena alasan hutang atau karena mereka tidak memiliki pendapatan berkala. Mereka tidak memiliki pendapatan tetap. Satu-satunya persyaratan yang ada dalam pinjaman antar individu adalah keseimbangan dengan hipotek. Perumahan gratis. Dalam beberapa kata, jaminan harus menjadi milik Anda, bebas dari hutang. Tentu saja jelas untuk semua ini ada juga kontrol risiko. Sekarang ada model di mana pemberi pinjaman, yaitu orang yang meminjam pinjaman, harus memberikan jaminan untuk meminimalkan risiko tersebut di pihak pemberi pinjaman. Ini disebut pinjaman antar orang ke orang yang aman dalam bahasa Inggris, namun sebagian besar platform tidak memerlukan jaminan khusus kepada peminjam tetapi mengklasifikasikan mereka sesuai dengan keandalan mereka. Jika mereka dapat diandalkan di sisi lain dalam pinjaman langsung, pemberi pinjaman memilih pemberi pinjaman kepada siapa dia ingin meminjamkan uangnya, sehingga dengan jenis strategi ini Anda dapat memulai proyek yang ada dalam pikiran Anda, mendapatkan modal untuk berinvestasi dalam proyek yang menghasilkan keuntungan. Apakah Anda pernah mencoba peer-to-peer lending? Jika demikian, berikan komentar Anda tentang pengalaman Anda. Sekarang perhatikan 7 cara cerdas berikutnya yang akan membantu Anda memulai bisnis online peer lending. Jika demikian, beri komentar di bawah ini dan bagikan pengalaman Anda. Sekarang perhatikan 7 cara cerdas berikutnya untuk membuat uang bekerja untuk Anda, yaitu memulai bisnis online. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa perdagangan elektronik atau e-commerce tumbuh seperti yang tidak pernah kita bayangkan, seperti mentor bisnis online. Dengan kata sederhana,
Banyak bisnis yang bergerak online semakin banyak dan pada kenyataannya penjualan e-commerce global diperkirakan akan mencapai 6 triliun dolar pada tahun-tahun mendatang. Penjualan produk digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir menurut beberapa data berita perdagangan elektronik dan pertanyaan saya adalah mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini membeli di internet saat ini sangat mudah sehingga Anda dapat melakukannya dari tempat tidur Anda sendiri, dari dapur Anda sendiri, dari manapun Anda berada. Jadi tidak sulit untuk memahami mengapa begitu banyak orang menggunakan layanan online untuk melakukan pembelian harian. Mereka menjual produk Anda di internet adalah cara terbaik untuk menjangkau lebih banyak orang, tetapi jelas Anda perlu membuat toko online atau beberapa situs web, saluran YouTube, atau jejaring sosial lain dengan banyak pengikut akan ideal untuk menjual produk Anda ke komunitas, dan menutup penjualan toko online dapat membuka perbatasan baru untuk bisnis Anda. Anda dapat menjual kepada ribuan orang di negara Anda dan di seluruh dunia, dan ini dengan tulus akan membuat Saya sarankan Anda memulai dengan langkah-langkah kecil, mungkin hanya menambahkan beberapa produk menarik yang Anda miliki di inventaris Anda, dan kemudian Anda dapat berkonsentrasi untuk memperluas lini produk Anda dan membuat bisnis Anda berkembang melalui teknik pemasaran digital seperti pemasaran email, jaringan sosial, dalam beberapa kata keuntungan dalam jenis bisnis online ini adalah begitu Anda dapat menjangkau banyak orang melalui jaringan sosial Anda dapat menghasilkan pendapatan melalui saluran komunikasi Anda. Jejaring sosial Anda, saluran komunikasi Anda dapat menghasilkan pendapatan tanpa berada di belakang komputer atau kantor sepanjang hari. Di sisi lain, ingatlah bahwa investasi ini membutuhkan banyak usaha pada awalnya dalam strategi, karena tujuan akhir Anda adalah memiliki pelanggan dan menghasilkan pendapatan dengan cara. Jika Anda menikmati tips sejauh ini dan ingin lebih banyak video seperti ini, berlangganan ke saluran dan tekan tombol suka. Jadi saya tahu 7 cara cerdas berikutnya untuk membuat uang bekerja untuk Anda adalah berinvestasi di ETF. Saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu ETF. ETF adalah dana yang diindeks yang mereplikasi indeks seperti indeks referensi paling populer yaitu S&P 500 dengan 500 perusahaan paling penting di dunia yaitu IBEX 35 atau Dow Jones. Yaitu ketika Anda berinvestasi di ETF, Anda tidak membeli saham individu tetapi nilai indeks referensi, nilai misalnya S&P 500 indeks nilai totalnya. Sekarang perhatikan, ketika membeli ETF dari SP 500 Anda tidak membeli satu saham tetapi Anda berinvestasi di 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Ini adalah keuntungan besar karena nilai saham individu di pasar naik dan turun dengan cepat yang membuatnya tidak stabil dan berisiko tinggi, tetapi dalam kasus ETF Anda berinvestasi dalam kelompok saham dari semua perusahaan tersebut yang membuatnya tidak terlalu bergejolak dan merupakan investasi dengan risiko yang lebih kecil, sehingga ETF mulai digunakan sebagai instrumen investasi misalnya pada tahun 1976 dan diciptakan untuk meniru perilaku total indeks S&P 500. Namun, kenyamanan dan efisiensi yang ditawarkan ETF ini telah memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan kecepatan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi apa yang terjadi dengan proporsinya? Kompas ETF mencapai akhir Oktober 2019 aset 4 triliun. Namun bagi banyak analis ini hanyalah awal dari era dana yang terdaftar ini. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, dengan semua teknis ini bagaimana sih Anda berinvestasi di ETF dengan baik? Berinvestasi di ETF semudah berinvestasi dalam suatu tindakan dan dengan platform seperti eToro. Lebih mudah untuk memulai dan Anda dapat melakukan ini tanpa komisi. Platform eToro.com intuitif dan mudah digunakan bahkan untuk pemula yang secara pribadi saya gunakan. eToro.com ada tautan untuk mendaftar di deskripsi di bawah ini. Setelah membuka akun investasi di eToro, Anda dapat pergi ke mesin pencari untuk membeli ETF atau membeli saham secara langsung. Ini hanya membutuhkan waktu paling lama beberapa menit dan Anda dapat membeli Dow Jones atau Nasdaq 100 tergantung pada apa yang ingin Anda investasikan. Saya sarankan Anda melakukan riset sendiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di ETF. 7 cara cerdas berikutnya untuk membuat uang bekerja untuk Anda, dan itu adalah penambangan cryptocurrency. Penambangan cryptocurrency adalah proses pembuktian kerja yang terdiri dari memvalidasi dan mendaftarkan transaksi di blockchain sedemikian rupa sehingga cryptocurrency baru diproduksi atau dikeluarkan. Beberapa mendefinisikannya sebagai membuat koin sebagai imbalan.
untuk memenangkannya secara teori ini adalah desentralisasi. Proses yang bebas dari pihak ketiga dan uji manipulasi saat ini penambangan adalah industri yang sangat profesional dan membutuhkan banyak investasi. Itulah sebabnya dan menurut saya ini adalah pilihan yang paling tidak direkomendasikan ketika menghasilkan uang dengan cryptocurrency karena semakin sulit untuk menemukan kripto yang dapat ditambang dengan cara yang menguntungkan tanpa melakukan investasi besar pada peralatan pada saat yang sama jika Anda memiliki sumber daya untuk berinvestasi. Dalam penambangan, Anda akan menghasilkan uang entah dari mana. Jadi pada dasarnya ini adalah cara yang sangat cerdas untuk menghasilkan uang sekarang. Jika Anda ingin video yang lebih rinci tentang topik ini, komentar di bawah kata mining dan saya akan membuat video di mana saya berbicara tentang strategi untuk membeli alat untuk menambang mata uang kripto. 7 cara cerdas berikutnya untuk menghasilkan uang untuk Anda adalah membeli saham untuk mendapatkan dividen. Salah satunya, manfaat utama berinvestasi di pasar saham adalah kemungkinan menghasilkan kinerja yang lebih besar dan terbukti bahwa seiring waktu pasar cenderung naik nilainya meskipun harga saham individu naik dan turun setiap hari sehingga apa yang terjadi pada ekonomi yang sedang turun adalah sangat umum untuk melihat saham turun setidaknya 10%. Namun posisi terendah pasar ini tidak cenderung merugikan investor yang memiliki strategi investasi jangka panjang. Sekarang perhatikan 2 strategi yang sangat penting ini jika Anda ingin uang Anda mulai bekerja untuk Anda harus berinvestasi ketika pasar turun. Ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh 90% orang. Itulah sebabnya statistik mengatakan bahwa hanya 10% investor di pasar keuangan yang menang sehingga membeli posisi terendah dan menjual posisi tertinggi itu mudah. Tetapi tidak semua orang berani berinvestasi saat nilainya turun karena cenderung berpikir bahwa semuanya akan terus turun. Hal yang sama terjadi sebaliknya karena hanya sedikit yang berani menjual pada harga tertinggi karena cenderung berpikir bahwa nilainya akan terus tinggi. Sebagian besar investor membeli harga tertinggi dalam euforia dan menjual dengan rasa takut akan harga terendah. Oleh karena itu hal terbaik yang harus dilakukan adalah menerapkan strategi kedua, yaitu berinvestasi pada perusahaan inovatif. Tidak ada gunanya berinvestasi pada bisnis tradisional jika dunia bergerak ke arah lain. Bisnis tradisional jika dunia bergerak ke arah lain. Bank, asuransi, maskapai penerbangan, jenis bisnis ini sangat terpapar pada copet atau jenis elemen eksternal lainnya dan memiliki sedikit proyeksi dunia bergerak ke arah lain dalam teknologi. Itulah mengapa lebih baik berinvestasi di perusahaan dengan proyeksi masa depan seperti cloud, cyber security, energi terbarukan, perdagangan elektronik, DLL. DLL beralih ke 7 cara cerdas berikutnya untuk membuat uang bekerja untuk Anda. Berinvestasi di real estate. Saat ini banyak orang berusaha menginvestasikan uang mereka di real estate karena hampir selalu merupakan investasi yang aman dan tidak mengharuskan Anda mendedikasikan banyak waktu. Jika Anda memiliki investasi, salah satu alasan mengapa Anda memperoleh properti adalah untuk menyewanya atau menunggu nilainya meningkat dan kemudian dapat menjualnya atau merombak bangunan atau membangun di atas sebidang tanah sehingga Anda dapat menjualnya atau menyewanya nanti untuk memastikan pensiun yang sukses atau setidaknya menghasilkan cukup uang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik ketika Anda pensiun dari pekerjaan. Pensiun pemerintah tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi pilihan terbaik adalah berinvestasi di properti untuk mendapatkan penghasilan tambahan berkat nilai sewa bulanan yang mereka berikan kepada Anda. Ini lebih nyaman daripada menabung karena suku bunga di rekening tabungan tidak bisa terlalu tinggi dan tergantung pada suku bunga nasional. Situasi ekonomi tetapi juga kurang berisiko daripada berinvestasi di pasar saham atau logam seperti emas atau perak karena tidak seperti ini. Nilai bangunan tidak berubah secara drastis tetapi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi lihatlah dengan cara ini mata uang lokal dapat bernilai lebih rendah pada saat krisis. Namun properti dinilai dalam dolar. Anda dapat mengambil keuntungan dari harga lelang hingga 50% dari nilainya dan ini terjadi ketika properti dijamin oleh pinjaman bank. Yang karena tidak tercakup secara keseluruhan, properti tersebut diembargo dan bank untuk memulihkan investasinya melelang properti tersebut. Harga jual pada properti baru untuk mendapatkan keuntungan langsung saat menjual konstruksi yang sudah jadi. Sejujurnya Anda tidak perlu menjadi ahli real estate, namun saya sarankan Anda pergi ke penasihat profesional. Dengan cara ini Anda dapat menghindari masalah
karena tidak mengetahui aspek hukum dan notaris tertentu dan di antara faktor-faktor lain yang jika Anda tidak mempertimbangkannya dapat membahayakan investasi Anda. Selain itu, penasihat dapat membantu Anda mendapatkan yang terbaik dari properti Anda, melatih Anda untuk memiliki arus kas bebas serta mengurangi pajak dari sumber pendapatan lain. 7 cara cerdas. Berikutnya untuk membuat uang bekerja untuk Anda adalah melakukan perdagangan Bitcoin dan cryptocurrency. Cryptocurrency perdagangan terdiri dari operasi pada pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang kripto yang berbeda. Fluktuasi harga ini dapat terjadi pada pasangan mata uang kripto terhadap dolar seperti BTC, US, Ethereum, DLL, atau antara mata uang kripto terhadap mata uang kripto lainnya. Perbedaan utama dari investasi adalah sebagai berikut. Pertama, dalam operasi perdagangan tetap terbuka untuk waktu yang lebih rendah sehingga dengan perdagangan kita bisa mendapatkan keuntungan, kita bisa mendapatkan utilitas. Apakah harga naik beroperasi dalam jangka panjang atau seolah-olah harga turun beroperasi dalam jangka pendek? Jelas menjadi seorang trader dan memahami semua ini pada awalnya tidak mudah, tetapi hanya fokus pada apa yang dilakukan oleh trader lain dan belajar dari mereka. Trader fokus terutama pada membaca grafik melalui analisis teknis, tetapi yang paling umum adalah menggunakan metode analisis lain seperti fundamental studi tentang berita, metrik rantai, dan indikator lain untuk mengevaluasi perilaku harga suatu aset untuk menghasilkan uang dari perdagangan mata uang kripto. Penting untuk mengembangkan strategi dengan ekspektasi positif dalam jangka panjang. Kelola risiko dan kendalikan emosi agar Anda dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten. Jika Anda ingin berdagang Bitcoin atau mata uang kripto lainnya, cara termudahnya adalah melalui pertukaran seperti Binance, namun ini dapat berubah jika Anda ingin berdagang dengan instrumen keuangan tradisional. Sejauh ini saya telah membagikan 7 cara cerdas untuk membuat uang bekerja untuk Anda, tetapi saya belum berbicara tentang model bisnis lain yang dapat Anda mulai. Pastikan untuk menonton video ini selanjutnya di mana saya membagikan lebih banyak detail tentang ide bisnis yang tidak pernah gagal dan dapat menghasilkan banyak uang. Saya juga mengundang Anda untuk membagikan video ini kepada teman atau kerabat yang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Video ini dapat membantu mereka menyukai dan berlangganan ke saluran tersebut. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.